Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Aluman dari kelas akuntansi B. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap untuk entitas tanpa akuntabilitas publik menurut SAK Ektab 2009 Part 31.2 terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan merupakan tujuan laporan keuangan dapat ditinjau dari perspektif informasi dan perspektif pertanggungjawaban. LAI menggunakan dua perspektif tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam SAK Etap 2009 per 2.1. Paragraf tersebut menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan dan perspektif informasi adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan meliputi hal-hal berikut. 1. Posisi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, kinerja, pendapatan, beban utang, dan rugi. Dan yang ketiga, ada arus kas perusahaan. Dari perspektif pertanggungjawaban, tujuan laporan keuangan adalah untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan untuk manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan adalah sebuah dokumen atau catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas atau kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan ini sering diaudit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, dan lain-lain untuk memastikan keakuratan tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan ini dibuat dalam periode tertentu, setiap bulan, 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Kegiatan ini sangat penting supaya perusahaan mengetahui kondisi finansial secara keseluruhan. Dengan begitu, pemangku kepentingan dan akuntan perusahaan dapat melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk mencegah hal-hal yang terduga di masa depan. Laporan keuangan sangat penting, maka perusahaan harus memiliki seorang atau staf yang detail dan cermat dalam membuat catatan ini. Orang tersebut juga harus bisa mempresentasikan kondisi keuangan yang telah dicatat kepada para pemangku kepentingan. Kasmir 2008, pengertian laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Munawir 2010, laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan yang terjadi dari neraca dan perhitungan laba rugi, serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Dan laporan keuangan, perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. Nah, menurut Fahmi 2011, tujuan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomista serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
Menurut Kamsir 2016 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu A. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. B. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini. C. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. D. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. E. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. F. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. G. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. H. Informasi keuangan lainnya. Berdasarkan tujuan di atas, dapat diketahui bahwa dengan disusunnya laporan keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan akan sangat berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal, karena laporan tersebut akan memberikan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan suatu perusahaan. Kita masuk pada sifat laporan keuangan menurut Kamsir 2016. Laporan keuangan memiliki dua sifat, yaitu A. Bersifat historis. Bersifat historis merupakan laporan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya, laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 tahun belakangan. B. Bersifat menyeluruh. Bersifat menyeluruh merupakan laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat laporan keuangan disusun dari data masa lalu yang pembuatan dan penyusunan tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Masuk pada penggunaan laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan. Adapun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maupun pertimbangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. A. Pemilik perusahaan bagi pemegang saham yang sekaligus pemilik perusahaan. Kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan adalah untuk melihat kemajuan perusahaan yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Kemajuan yang dilihat adalah kemampuan dalam menciptakan laba dan pengembangan aset yang dimiliki. Dari laporan keuangan ini, pemilik dapat menilai sejauh mana perkembangan perusahaan yang telah dijalankan manajemen. Bagi pemilik, dengan adanya laporan keuangan ini, dapat memberikan gambaran berapa jumlah dividen yang diterima. Kemudian untuk menilai kinerja keuangan pihak manajemen dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan. Penggunaan laporan keuangan. B. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut, di samping untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut, juga sangat diperlukan oleh Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Tenaga Kerja. Untuk perencanaan pemerintah. C. Manajemen laporan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen perusahaan adalah mencapai target yang direncanakan, dan juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Ukuran keberhasilan ini dapat dilihat dari pertumbuhan laba yang diperoleh dan pengembangan aset-aset yang dimiliki. D. Karyawan
bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan, juga untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan mengetahui laporan keuangan, karyawan juga paham tentang kinerja mereka, sehingga karyawan juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila perusahaan mengalami keuntungan, dan sebaliknya, perlu melakukan pemberbaikan. Nah, masuk pada fungsi laporan keuangan untuk perusahaan. Laporan keuangan dibuat untuk fungsi tertentu, sebagai sarana menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan di periode selanjutnya. Untuk menilai kondisi usaha, semua laporan keuangan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Seperti dari catatan keuangan, terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika dalam laporan banyak data profit, maka usaha sedang berkembang. Dengan penilaian ini, pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau menutup karena kerugian. Nah, sebagai bahan evaluasi, laporan keuangan diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Seperti jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran dan bagaimana mencari jalan keluarnya. Jika evaluasi berjalan dengan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya akan lebih mudah. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika ada laporan yang detail, berarti perusahaan tersebut kredibel. Manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki laporan keuangan amburadul, bisa dikatakan badan usaha tersebut tidak kredibel. Masuk pada laporan laba rugi. Untuk memenuhi bagaimana kondisi keuangan laba dan rugi perusahaan, laba dan rugi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai income statement atau profit and loss statement. Ini merupakan laporan yang dimiliki fungsi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Biasanya, perusahaan membuat laporan laba rugi ini sebagai acuan kondisi perusahaan untuk dapat mengambil keputusan strategi dan langkah selanjutnya bagi pemimpin perusahaan dan memangku kepentingan. Dari analisa dari laba rugi inilah perusahaan akan tahu apakah mereka sedang mengalami keuntungan atau kerugian dalam satu periode. Selain itu, laporan ini juga digunakan untuk memberikan informasi mengenai pajak perusahaan. Biasanya, isi dalam laporan jenis ini terdiri dari pendapatan. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan, badan, harga pokok produksi, beban pajak, laba dan rugi perusahaan. Komponen laba rugi. 1. Pendapatan. Dalam atau revenue, unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kantor, perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur dan tunjangan lainnya. 2. Beban atau expense. Unsur ini merupakan arus keluar atau pemakaian aktiva akan munculnya liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman maupun produksi barang. Komponen laba rugi. 3. Keuntungan atau profit. Unsur laporan laba rugi ini
hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. 4. Kerugian atau loss. Sementara untuk unsur kerugian, yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban yang pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Bentuk-bentuk penjanjian laporan laba rugi. 1. Bentuk single step atau tahap 1. Dalam bentuk ini, penyusunan atau pengelompokan laporan laba rugi tidak mengelompokkan perjanjian komponen pendapatan atau biaya baik kegiatan operasi maupun di luar operasi. Laporan laba rugi satu tahap adalah laporan laba rugi yang disajikan dengan satu tahap saja. Pos-pos penghasilan dikumpulkan tanpa memudihkan sumber pendapatan tersebut dari kegiatan usaha maupun di luar usaha. Demikian pula, pos-pos beban tidak perlu dipisahkan antara beban usaha dan beban luar usaha. Bentuk-bentuk penyajian laporan laba rugi. 2. Multi-step atau banyak tahap. Dalam bentuk ini, penyajian laporan dilakukan berdasarkan pengelompokan terhadap pendapatan dan beban yang disusun secara berturut sehingga dapat dihitung mana laba rugi kotor dan laba rugi bersih, sebelum pajak dan sesudah pajak, dan komponen atau elemen luar biasa. Publik, karena perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan yang terorganisir dan kompleks dalam perubahan-perubahan ekuitas di periode terkait. Nah, tujuan dari perubahan modal ini supaya perusahaan dapat memberikan sebuah laporan mengenai perubahan modal kerja dari investasi dan dana perusahaan dapat atau hasilkan dalam suatu periode. Komponen penting yang wajib ada di dalam laporan ini yakni modal awal yang perusahaan miliki, pengambilan dana pribadi oleh pemilik perusahaan, dan jumlah laba dan rugi dalam suatu periode. Jadi, langkah awal untuk pembuatan laporan ini dengan membuat laporan laba rugi. Selain itu, laporan ini juga menunjukkan berbagai macam penyebab kenapa tidak ada perubahan modal yang terjadi. Data-data penting yang wajib ada dalam laporan ini antara lain pada awal pengambilan dana, total laba rugi yang perusahaan peroleh dalam suatu perusahaan. Berikut adalah contoh laporan keuangan perubahan modal. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Neraca disebut juga laporan pos keuangan. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercayai mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Laporan arus kas. Selanjutnya ada laporan arus kas atau dalam bahasa Inggris cash flow. Laporan kas atau cash flow ini digunakan sebagai catatan pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini ternilai sangat penting guna mengevaluasi struktur keuangan perusahaan seperti likuiditas dan solvabilitas, serta aktiva bersih. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan laporan ini sebagai strategi untuk menghadapi perubahan kondisi dan peluang yang ada. Dalam dokumen ini memiliki 3 aktivitas utama yang berbeda yang terdiri dari, yaitu yang pertama aktivitas operasi atau operating activities, kemudian aktivitas
Ini merupakan sebuah jurnal laporan arus kas yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Untuk membuat dokumen ini, seorang akuntan harus memasukkan nilai dari pengaruh bank dari setiap kegiatan transaksi yang terjadi dalam penentuan laba bersih, aktivitas investasi atau investing activities. Untuk aktivitas investasi ini hanya berkaitan dengan setiap kegiatan arus kas yang dihasilkan atau diperoleh dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Aktivitas pendanaan atau financing activities. Untuk aktivitas yang satu ini hanya berasal dari penambahan modal perusahaan. Biasanya, seorang akuntan akan menghitung aktivitas ini, memasukkan nilai penambahan dan pengurangan uang kas perusahaan yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan juga ekuitas yang dimiliki perusahaan. Catatan atas laporan keuangan atau financial of notice. Laporan hanya akan tertuju pada informasi-informasi pendukung yang menjelaskan bagaimana kegiatan suatu perusahaan sampai pada angka terakhir dalam laporan. Nah, selain itu, catatan ini juga akan menjabarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam metodologi dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, pencatatan ini bukanlah suatu laporan yang bersifat wajib. Namun, laporan ini hanya sebagai pendukung jika ada pemangku saham membutuhkan informasi yang mendukung bukti laporan. Karena itu, dalam catatan ini sering mencantumkan masalah-masalah dasar yang membuat kesehatan keuangan perusahaan tidak baik. Kita masuk pada studi kasus laporan laba rugi. Neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian di atas, maka Bengkel Yuyun perlu membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi periode 31 Desember 2021. Rumusnya total pendapatan kurang total beban. Pendapatan Bengkel Yuyun, pendapatan jasa 308.500.000, beban-beban yaitu beban gaji pegawai 30 juta, beban listrik, air, telepon 8 juta, beban rupa-rupa 9 juta, beban iklan 500.000. Kemudian total beban-beban yaitu 47.500.000. Rugi adalah total pendapatan kurang total beban, yaitu total pendapatan jasa 308.500.000 dikurang 47.500 sama dengan 261 juta. Dan karena hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. B. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, karena perusahaan ini mengalami laba, maka rumus yang ditulis untuk perubahan modal yang kita gunakan adalah modal awal ditambah laba dikurangi prif. Modal awal Bengkel Yuyun yaitu 100 juta, tambahan modal laba per Desember 2021 261 juta, prif 100 juta, kenaikan modal 260 juta. Jadi diperoleh modal akhir per Desember 31 Desember 2021 adalah 360 juta. C yaitu neraca periode 31 Desember 2021 Bengkel Yuyun. Sisi yang kiri adalah aktiva dan yang kanan adalah pasiva. Sisi aktiva itu terdiri dari harta dan sisi pasiva terdiri dari hutang dan modal. Apa-apa saja harta yang dimiliki oleh Bengkel Yuyun, yaitu total aktiva lancar 125 juta, sedangkan total aktiva tetap 270 juta. Nah, dari hasil tersebut memiliki hasil aktiva dan pasiva yaitu 395 juta. D yaitu laporan arus kas. Bengkel Yuyun laporan arus kas per 31 Desember 2021.
aktivitas operasional, penerimaan kas dari pendapatan jasa senilai 308.500.000, pengeluaran kas untuk sewa dibayar di muka 30 juta, sewa di beban gaji 30 juta, beban air, listrik, telepon 8 juta, beban lain-lain 9 juta, beban iklan 500.000. Total 77.500.000. Aktivitas investasi, pembelian peralatan bengkel 250 juta, pembelian perlengkapan kantor 5 juta, pembelian perlengkapan bengkel 15 juta. Arus kas aktivitas investasi yaitu 270 juta. Aktivitas pendanaan, penerimaan kas dari modal 100 juta, pengeluaran kas untuk free 1 juta. Selanjutnya kita jumlahkan ketiga arus kas. Hasil akhir dari laporan arus kas harus sama dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, yang berikut adalah catatan atas laporan keuangan. Metode akuntansi. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode menggunakan cash basic. Standar akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik atau SAK ETAP. Kas dan serta kas. Kas dan serta kas perusahaan meliputi kas tunai dan kas yang ada di bank perusahaan. Piutang usaha adalah kumpulan dari transaksi atau aktivitas operasional perusahaan berupa penjualan persediaan yang dilakukan dengan memberikan termin pembayaran. Perlengkapan adalah kumpulan harta berwujud perusahaan yang memiliki sifat lancar dan memiliki bentuk dan manfaat yang dapat habis dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Hutang usaha adalah kumpulan transaksi atau aktivitas operasional perusahaan berupa pembelian persediaan yang dilakukan dengan mendapat termin pembayaran baik dengan cara melakukan pengajuan atau keistimewaan yang diberikan oleh supplier. Sekian penjelasan dari materi laporan keuangan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.